Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Eva Privat akan membahas terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini ya, yang banyak di demo oleh mahasiswa ya, dan banyak dikeluhkan oleh orang tua mahasiswa. Kita akan membahas terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu terkait dengan soal UKT naik ya. Bagaimana sih cara menghitungnya? Ya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung UKT ini dan cara ini disadur dari blog kampus.com. Namun untuk teman-teman mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang belum subscribe channel Eva Privat, dipersilakan untuk subscribe channel ini. Nah, yang pertama sebelum kita menentukan atau mempelajari bagaimana cara menghitung UKT atau uang kuliah tunggal, ada beberapa istilah dulu yang penting untuk kita kenali atau kita pahami ya. Yang pertama itu adalah UKT, itu singkatan dari uang kuliah tunggal. Ini adalah yang dibebankan kepada mahasiswa. Dibebankan pada mahasiswa. Pada mahasiswa per semester. Kemudian ada BKT, biaya kuliah tunggal. Ini adalah biaya yang dianggap sebagai biaya paling tinggi nih. Biaya paling tinggi. Tidak boleh UKT lebih besar daripada ini. Ya, ini adalah biaya paling tinggi yang tergantung pada prodinya apa, akreditasinya apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga BOPTN, itu adalah biaya operasional perguruan tinggi ya. Ini adalah BOPTN, ini anggaplah istilahnya ini subsidi ya. Ini adalah subsidi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menentukan UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayarkan oleh mahasiswa ke universitas. Nah, itu persamaannya sederhana. UKT itu sama dengan BKT, jadi uang kuliah tunggal sama dengan biaya kuliah tunggal dikurang BOPTN, ya. BOPTN ini ya tergantung perguruan tingginya, ya. Tergantung perguruan tingginya atau tergantung perguruan tinggi negerinya. Ya, itu yang menentukan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa sebenarnya UKT ini yang paling menentukan itu adalah BKT. Biaya kuliah, misalkan BKT-nya misalkan dihitung 10 juta. Ya. Maka UKT itu berdasarkan peraturan menterinya, permennya, itu tidak boleh lebih besar dari 10 juta. Itu harus di bawahnya. Misalkan boleh universitas menentukan atau program studi menentukan 9 juta. Ya. Nah, itu berarti BOPTN-nya harus 1 juta. Seperti itu. Ya. Nah, begitu. Nah, berikutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, pertama dulu adalah variabel yang mempengaruhi BKT atau biaya kuliah tunggal nih, ya. Karena tadi UKT kan hanya ditentukan oleh BKT sebenarnya. Nah, ini ada beberapa yang menentukan. Yang pertama adalah ini. Proses pembelajarannya seperti apa? Kemudian penyelenggaraan programnya seperti apa? Wilayahnya ada di mana? Nah, ini juga wilayah menentukan nih. Kemudian akreditasi perguruan tingginya seperti apa? Tapi untuk akreditasi perguruan tinggi ini hanya pilihannya hanya ada dua, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kemudian yang kelima adalah akreditasi prodinya apa? Tidak terakreditasi kah? Unggul kah? Internasional kah? Atau dan sebagainya. Kalau kita sudah mengisi kelima ini, ya ini pertama, 2, 3, 4, ini akan terisi otomatis nih. Ini otomatis. Nah, oke, selanjutnya ya. Proses pembelajaran dimaksud yang seperti mana? Nah, proses pembelajaran itu pilihannya ada 3. Apakah dia fokus pada keilmuan, keterampilan sebagai komplemen, praktik sebagai pengalaman insentif. Ya, ini nanti dipilih nih di Excel-nya nih ya. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Kemudian penyelenggaraan program. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan program itu seperti ini, misalkan ada 3 pilihan ya. Ini jadi ini ke sini nih ya. Yang tadi ini ke sini nih. Apakah program studi yang teman-teman mahasiswa daftar itu memerlukan ruang kelas dan studio? Apakah dia memerlukan ruang kelas audio dan laboratorium dan seterusnya? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah. Jadi ini wilayah dibagi Jawa, Bali, NTB itu sama tuh. Sama, satu semua.
kemudian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau yang ini pilihannya hanya tidak atau ya. Hanya seperti itu ya. Kemudian akreditasi prodi, ini ke sini nih. Itu pilihannya terakreditasi unggul, terakreditasi internasional. Yang mana tuh? Tentu saja kalau terakreditasi internasional itu akan lebih tinggi, terakreditasi unggul sedikit ke bawah. Ini ya sedikit tentu saja lebih, semakin kualitasnya menurun, ya itu pasti semakin rendah. Nah, kalau kita sudah mengisi semua ini ya, ini kalau di sini tidak ada pilihan nih, hanya tinggal dituliskan saja nih. Kalau lihat akreditasi internasional dari mana? Misalkan dari ASIIN misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah mengisi semua ini, itu BKT per semesternya itu akan terisi secara otomatis ya. Saya akan berikan satu contoh simulasi nih. Simulasi hasil hitung BKT dan UKT. Nah, ini contoh ya. Program studi XXX, ini untuk jenjang S1, kalau jenjang S2 beda lagi ya. XXX. Kemudian saya pilih fokus pada keilmuan. Kemudian saya pilih penyelenggaraan programnya memerlukan ruang kelas, memerlukan studio, laboratorium, bengkel, lapangan, dan seterusnya ya. Kemudian ada di Jawa, terakreditasi perguruan tingginya, terakreditasinya unggul. Nah, setelah kita ngisi semua nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, dengan pilihan seperti ini maka akan muncul BKT-nya nih. Untuk pilihan-pilihan ini BKT-nya adalah 19.865. Jadi ini adalah biaya kuliah tunggal sesuai dengan permen nih. Ya, ini sesuai permen. Peraturan menteri. Ya, seperti ini. Jadi bukan universitas yang menentukan ini. Bukan universitas yang menentukan ini. Ya. Nah, di sini sudah langsung ketahuan nih UKT 1, UKT 2. UKT kelompok 1, UKT kelompok 2. Itu adalah yang wajib ada. Ya. Jadi UKT kelompok 1 ini tadi saya ambil ya. Ini dari sini ke sini. Ya. BKT per semesternya segini. Kemudian UKT kelompok 1, 2 ini wajib ada nih sesuai permen nih, wajib ada. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang dapat UKT segini 500.000, itu artinya universitas itu harus mensubsidi nih sebesar selisihnya nih, atau sebesar 19.365.000. Ya, bayangkan ya. Jadi mahasiswa harus juga fair melihat ya. Ini tinggi juga nih ya. Subsidinya nih. Kalau 1 juta subsidinya adalah 865.000 ya. Nah, selanjutnya ini yang ditentukan oleh universitas. Ini semua nih ya. UKT kelompok 1 boleh ya, dan pasti di atasnya nih boleh 3 juta. Ya. Nah, boleh 3 juta. Boleh juga 5 juta. Boleh 10 juta. Boleh. Karena masih di bawahnya BKT. Ya, masih di bawahnya BKT. Yang enggak boleh kalau di atasnya BKT. Dan kelompoknya pun boleh sampai berapapun. Ya. Atau setidaknya yang saya baca di berita itu ada sampai UKT 9. Nah, UKT 9 tuh. Ya. Ada yang sampai, intinya boleh nih sampai 19. Misalkan UKT 9 misalkan 19 juta. Boleh tuh. Ya. Karena BKT-nya itu 19.865.000. Itu ya tuh yang tidak boleh dilewati. Kalau kurang dari itu masih bisa, ya. Sekali. Nah, demikian cara penghitungan UKT, BKT untuk mahasiswa sesuai dengan Permen tahun 2024. Semoga informasi ini memberi tambahan pengetahuan untuk kita semua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.